Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman, welcome back to channel Renzi. Aku kembali dengan video baru. Aku mau wrapping buket bunga artificial. Aku mau bikin 3 buket bunga. Nah, ini aku rapiin dulu ya teman-teman, bunganya yang aku potong-potongin gitu, yang udah aku potong-potongin aku rapiin dulu. Nah, ini ada bunga pita satin warna pink muda. Ini yang jadi kemarin, pita satin. Nah, ini juga. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, aku mau rapiin dulu. Nah, ini ada buket pita satin mini. Ini tangan-tangannya pita satin, terus pinggir-pinggirannya tuh wrapping kertas kelopak bunga gitu ya, intinya gitulah ya. True mini udah launching ya teman-teman, silahkan di check out di marketplace kita. Nah, ini tuh kelopaknya kertas kelopak bunga yang udah dirakit, yang mini ya. Caranya tuh kemarin udah aku kasih yang kemarin itu, tapi itu yang versi besar. Kalau versi mini nggak ada, itu intinya versi besar adanya ya teman-teman. Kalau mau dibikin tutorial yang mininya juga bisa kok. Nah, ini aku ada buket bunga. Nah, ini warna ungu ya, gemes. Rapin dulu agar tidak mengganggu saat wrapping. Nah, ini ada buket bunga 9 tangkai ya teman-teman. Ini warna biru apa ya, biru tua tapi nggak terlalu tua ya. Ini ada abu-abu, bunga abu-abu kayak abu-abu SMA gitu. Ini bunga ungu. Nah, kita bakal wrapping gitu. Ini tuh sebelum itu kita bakal bikin kardusnya dulu ya teman-teman. Kardus teropong karena kurang, jadi kita bikin dulu. Aku ngambil kardusnya dulu. Nah, ini kita skip, ini kita ambil kardus. Nah, ini kardus boleh ngambil di samping rumah. Nah, kalau aku nggak ngambil nanti bakal dijual guys sama mamaku. Nanti keburu dijual. Ini cuman yang dapat yang bagus-bagusnya cuma segini doang, 5 1 2 3, ada berapa nih, 6 ya, 5 atau 6 lah ya. Nah, udah gitu kita ngambil itu udah pada kotor kan di samping kan, mungkin kehujanan juga. Ini yang bagus cuma dapat segini. Aku milih kardusnya itu yang kayak koko, terio, sama yang aqua gitu lah, yang nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis juga tuh. Kalau tebal tuh susah motongnya, jadi kita ngambilnya yang koko gini. Nah, aku ngambil styrofoam. Ini styrofoam yang udah dipotong-potong dari tahun kemarin, diplastikin dan disimpan di box gede di kamar sebelah. Ini baru diambil. Nah, kita lemparin dulu yang bagus-bagus, kita pilihin. Karena tuh ada yang apa sih, styrofoam yang lembaran gitu yang di double pakai, terus ini pakai sesi ban, jadi kayak nggak estetik gitu, tapi bisa dipakai sih. Nah, ini udah dipotong-potong. Ini tuh sebenarnya styrofoam, ini tuh sebenarnya styrofoam yang besar, terus dipotong dapat 4 atau 3 gitu. Nah, kali ini aku mau bikin bawahannya ya styrofoam, dicepetin aja teman-teman biar nggak bosen teman-teman. Nah, ini kita potong dulu ya. Ini tuh sebenarnya pencahayaannya kurang, jadi di edit lagi kayak jadi burung gitu. Ya udahlah ya, yang penting kelihatan jelas tidak buram. Nah, ini aku rapin dulu, kita ukur dulu. Nah,
potong. Pokoknya ukuran yang sedang tuh ukurannya segini gitu. Ada yang sedang, kecil, sama yang besar. Ada yang besar lagi gitu ya, beda-beda ukuran kardusnya gitu teman-teman. Untuk video YouTube selanjutnya cara menentukan harga ya. Cara menentukan harga nanti aku bikin bikin ininya ya teman-teman, video YouTube videonya nanti aku kasih spill cara menghitungnya. Tapi kali ini aku mau bikin video wrapping dulu. Ini kita rapikan, kita potong-potong. Dapat banyak sih teman-teman yang kecil-kecil lagi nih. Mau cerita-cerita tentang bisnis gift lettering BNZ itu sebenarnya dari tahun 2020, baru lulus corona tuh, zaman virus corona itu tuh aku bikin bisnis itu. Tapi bisnis akrilik bingkai gitulah, yang dari lettering tulisan kita sendiri asli. Nah pas tahun 2022 tuh kayaknya aku ngajak temen aku bantuin bikin buket buat dijual gitu, dipromosiin di sekolahan aku dulu. Aku sekolah, nah aku tuh jualin di situ ya. Udah gitu dibantuin sama dia sampai nginep ya. Temen aku tuh bantuin aku, teman plus sahabat aku sih tepatnya. Nah awal tuh aku bikin buket bunga tuh nggak kayak gini teman-teman, kayak styrofoam dipotong-potong terus bikin kardus gitu. Tapi aku langsung styrofoam gitu gagangannya, nggak pakai kardus, langsung styrofoam pegangan gitu. Nah pas tahun kemarin itu teman aku ngajak aku jualan bareng. Aku hayu gitu, aku mau kan, karena emang biasanya tuh kalau setiap ada wisuda emang aku jualan gitu di sekolah. Tapi cuman di sekolah aku sekolah dulu, di SMA aku yang pernah aku sekolah di SMA tuh. Di situ aku jualannya cuman satu sekolah doang. Tapi teman aku waktu itu ngajakin, ya udah ayo gitu, karena emang udah pernah jualan juga kan 2 tahun tuh, pokoknya dari 2022 2023 tuh udah pernah jualan gitu. Terus 2024 kemarin diajak temen aku jualan. Nah ayo begitu, tapi aku bingung bawa barangnya gitu. Ya udah kamu bawa buketnya pakai mobil gitu kata dia. Tapi mahal juga ya pakai mobil, takutnya nggak nyampe ke rumah kamu begitu. Udahlah aku bawa pakai motor aja di keranjang, bantuin sama ayah aku lah ceritanya. Nah tapi sisanya aku bikin di sana. Berapa buket aku dapat bawa 15 atau berapa gitu, bawa 10. Terus aku bikin juga di sana 3 atau berapa. Nah kita bikin tuh buket bareng, tapi masing-masing bikinnya. Dia punya dia, aku punya aku gitu. Nah aku tuh bawa styrofoam 1 gitu, tapi yang panjang sesuai gagangannya lah ya, styrofoam. Terus aku mah nggak pakai kardus lagi, kalau dia pakai kardus kan, styrofoam kecil terus pakai kardusin lagi gitu, berdiri. Emang aku nggak berdiri kan buketnya. Terus dia tuh kayak ngasih saran gitu, kalau misalkan bagusannya itu iritnya styrofoam itu dipotong-potong kecil terus pakai kardus begitu. Kataku ya juga sih, bagus irit juga styrofoamnya. Iya kan begitu, daripada kamu pakai satu kayak gitu, itu satu gitu udah dapet dua styrofoam gitu buat dijadiin buket.
apalagi di stropam di daerah kamu kan mahal begitu, mendingan pakai cara kayak gini begitu, murah, dapat banyak juga stropam gitu, kayak dipotong-potong kecil gitu kata dia. Ya sih gitu, pikir-pikir pas udah jualan tuh, dipikir-pikir pas pulang, iya sih bagus juga begitu idenya gitu, caranya gitu. Ya udah deh, pas aku coba-coba sekali tuh, baru nyoba sekali, bagus juga berdiri. Ya udah deh, aku pakai yang kayak gitu, cara temen aku bikin gagang stropamnya kayak gitu. Dapat pelajaran juga sih, bikin buket sama floris buket itu sama temen aku, dapat pengalaman lah gitu. Ya kayak gitulah, sesama-sama bisnis jualan buket ya seharusnya sama saling apa sih, inspirasi gitu, saling ngasih pelajaran gitu. Buket kita ada yang apa nih yang kurang gitu, atau sharing tentang jualan buket gitu, nentuin harganya gitu, macam-macam lah. Dari pas aku apa sih bareng sama dia jualan, ya gitulah, dapat pelajaran bareng jualannya gitu, sama-sama jualan buket. Nggak ada apa sih, pas jualan itu nggak ada kata saingan gitu, karena emang sama-sama jualan ya, saling mendukung sebenarnya gitu deh. Seharusnya kayak gitu bes, kalau sama-sama temen atau apa sih yang sama-sama jualan buket tuh seharusnya kayak gitu, sama-sama bantu gitu. Nah ini aku udah jadi nusuk-nusukin yang aku nggak ke-record gitu, yang pas nusuk-nusuknya aku lupa nge-recordnya pas di sini tuh, pas nusuk bunga yang ada bonekanya itu tuh aku lupa record. Nah ini lupa record pertama ya. Nah nanti aku juga lupa, bukan lupa sih, yang kedua kalinya tepatnya baterai HP yang aku record ini tuh lemah bes, tiba-tiba mati videonya. Ya deh, nggak jadi ke-record, jadi kita ngulang pas sudah jadi setengah. Ya gitulah, ini namanya kalau record lama begini resikonya, makanya ada yang dicepetin, ada yang nggak dicepetin. Nah ini bikin tisunya ditempel-tempelin dulu, digulung-gulung kayak gini lah. Ya gitu pengalaman aku jualan bareng sama temen aku waktu tahun kemarin. Sekali sih kayaknya aku jualan bareng sama dia gitu, pengalaman banget sih itu, jualan di pinggir jalan terus banyak debu sampai ke muka kocak sih, tapi lucu juga. Emang udah pernah jualan, tapi kan jualan di sekolahan aku gitu, bukan di yang belum pernah aku kunjungin gitu, belum pernah. Baru itu sih kedua kalinya. Yang pertama tuh aku jualan di tempat adiknya wisuda dia tuh, ya baru itu di tempat lain. Terus kedua kalinya bareng dia, bareng temen aku gitu. Itu pengalaman banget sih, sama-sama punya bisnis buket bareng, bikin buket bareng. Sebenarnya pengen bantuin dia, kan dia baru bikin berapa gitu, takut gak sesuai gitu wrappingnya. Jadi cuma bisa ngeliatin aja gitu. Sebenarnya pengen bantuin, tapi aku di situ juga beresin sampah aku, soalnya nggak enak juga kan bikin di rumah temen aku gitu. Kayak gitu deh pas jualan. Terus ketiga kalinya jualan di sekolah deket-deket rumah aku
Nah, baru tahun kemarin sih aku jualan se-effort itu ke sekolah-sekolah, tapi nggak pernah selalu dibantuin sama orang tua aku. Ngebawainnya lah, nganterin ke tempatnya, bawa buketnya, kayak nggak malu gitu sama anaknya yang jualan buket ke sekolah-sekolah, nganterin buketnya. Kadang sedih juga, kadang terharu, mereka masih mau bantuin kita. Sampai sempat nungguin, tapi nungguin sebentar sih, tapi selebihnya aku yang nungguin sampai berjam-jam. Tapi dibantuin juga sih sama teman, tapi yang sekali doang sih, cuman di sekolah mana gitu ditemenin sama temen aku di sekolah, di sekolahan aku sekolah. Nah, yang lainnya mah enggak sendiri, cuman pas bareng teman tuh berdua. Pakai mobil teman aku. Pokoknya makasih banget buat kamu yang bantuin aku waktu itu jualan kehujanan, terus diusir, dibantuin ngungsi ke mobil dia. Tapi kadang kalau itu so sweet gitu, tapi aku nggak bisa ngebales kebaikannya, cuma bisa ngedoain doang. Makasih banyak, semoga rezekinya lancar selalu. Nah, ini tuh udah jadi tisu-tisunya, jadi tinggal tempelnya gitu. Pokoknya setiap perjuangan aku pasti selalu ada orang tua aku kuliah juga selalu suka duka, sampai aku semester akhir pun masa-masa sulit, cuman orang tua aku yang ada selalu di samping aku. Emang sih aku tuh orangnya tertutup masalah pribadi aku, gak jarang cerita gitu. Kalau aku punya masalah dipendam, tapi kalau waktunya aku mau cerita ya cerita pastinya gitu. Ya gitulah teman-teman, jadi bawa enjoy aja. Itu perjuangan cari uang sih tepatnya. Ya kalau punya bisnis tuh sebenarnya nggak boleh setengah-setengah, harus maju terus. Kembangkan bisnis kamu teman-teman, apapun hobi kamu, apapun skill atau kesukaan kamu tuh kamu lakuin aja. Kamu suka menggambar, kamu lanjutin, jangan setengah-setengah. Mau orang itu jelekin lukisan kamu jelek atau apa, jangan mundur. Pokoknya terus kembangin bakat menggambarnya, bakat ngerakit atau apa gitu, kembangin. Dulu juga aku pernah di posisi kayak gitu. Ceritanya aku nggambar, kasih ceritanya ke saudara aku. Dia tuh kayak, apaan sih gambar mulu, gak belajar menggambar mulu. Ya pasti anak sekecil itu dibilang kayak gitu, pasti down lah ya, gak mau menggambar lagi. Tapi aku tetap menggambar guys. Jadi dari sekolah, dari kecil sampai aku lulus SMA itu hobi menggambar, sampai ikut lomba perwakilan ini juga dipilih sama teman-teman perwakilan, ikut lomba itu. Ya akhirnya alhamdulillah menang gitu. Kadang bantuin kakak kelas gitu, kadang minta ada yang bikinin graffiti lah atau gambar apa, ya udah bikinin.
Tapi nggak pernah kayak bayar atau 2000 atau berapa. Aku nggak kayak gitu. Paling aku ngebuka baru aku tahun 2020 tuh aku bikin bisnis namanya gift lettering bensin. Sebenarnya mau gift lettering doang. Kenapa namanya gift lettering bensin? Karena gift itu kan kado ya. Kado, lettering itu identik itu dengan tulisan lettering. Aku nggak mau sampai tulisan lettering itu dihilangin gitu. Pokoknya dari kata-kata atau di kartu ucapannya itu pasti harus pakai tulisan lettering. Nah, gift itu kan kado untuk seseorang yang kita mau kasih hadiah. Nah, pokoknya di bisnis aku tuh semua tentang perhadiahan gitu. Aku maunya gitu. Kenapa aku pakai ada nama aku Benzi? Kenapa nggak Angel? Kenapa nggak Amini? Kenapa nggak Liana? Karena Benzi itu keren sih menurut aku. Benzi karena dari guru-guru aku, orang yang yang baru kenal, yang bukan daerah rumah ya, maksudnya kayak di sekolah atau di ya pokoknya di sekolah, teman-teman sekolah itu pasti kebanyakan manggilnya Benzi gitu. Ada kelas juga kebanyakan manggilnya Benzi deh kayaknya, tapi ada juga sih yang manggilnya Angel. Tapi aku mau pakai Benzi itu karena harus nih nama Benzi itu terkenal gitu loh. Pengen nama Benzi itu terkenal karena nama Benzi Liana Amin itu identiknya tuh Benzi. Pokoknya Benzi itu biar terkenal, benzinya tuh dari mana tuh. Pokoknya terkenal lah, biar Benzi itu terkenal. Jadi pakai nama Benzi itu biar nggak sia-sia gitu orang tua namain kita nama lengkap. Jadi sedikit mengambil pakai Benzi biar terkenal juga sih nama Benzi. Soalnya kebanyakan teman-teman itu manggilnya Benzi gitu. Kadang random juga sih manggilnya. Tapi ya oke aja, terima selagi itu ada artinya tuh bawa berkah ke kita gitu. Jadi setiap nama itu ada artinya gitu. Jadi biar terkenal namanya gitu deh. Gitulah asal muasal nama bisnis gift lettering Benzi itu. Nah, ini tuh nih detik-detik di sini tuh gak kerekod nih tuh. Tiba-tiba udah jadi segini karena HP-nya tuh tinggal berapa persen gitu. Jadi mati tiba-tiba. Maaf ya guys, nggak ke record yang cantik ini nih, merah-merah merona. Aduh bagus tapi nggak ke record, sayang banget. Aku tuh rasanya kesel, kenapa nggak ke record ini bagus gitu. Kadang sebel aja, ada aja kalau nge-record itu ada yang nggak ke record. Ya gitulah guys ya. Ini tuh sambil dicas gitu, kayaknya sambil dicas atau enggak deh, aku lupa. Gitu asal muasal. Awalnya aku pakai styrofoam full, kok jadi ke kardus karena teman aku intinya. Terus yang kedua, kenapa namanya gift lettering Benzi gitu, karena itu jadi nggak sembarangan namain brand bisnis kita gitu ya teman-teman. Awalnya tuh aku logo gift lettering Benzi itu yang warna pink itu, terus langsung ke warna biru, ganti-ganti. Pokoknya yang ini terakhir udah fix sih teman-teman, bagus. Iya bagus, itu buatan sendiri. Nggak bisa di copyright gitu, nggak bisa. Itu udah buatan aku, gak boleh di copy paste. Itu capek bikin ide logo itu, gak gampang. Dan intinya itu bagus. Itu yang terakhir kali logo. Iya guys, udah
kok dia ganti sih Dede ini, karena apa ya, aku tuh awal pakai ngambil di itu sih di mana nggak tahu, aku juga lupa, yang huruf B itu loh yang warna hijau. Terus aku ganti gitu sekarang karena aku mikir ini aku dapat dari mana ya, lupa juga. Jadinya aku bikin sendiri. Yang terakhir ini aku bikin, yang awal juga bikin sendiri, ide sendiri, desain sendiri. Jadi aku yang terakhir kemarin tuh logo yang ini nih, aku ngedit sendiri sih tepatnya gitu deh teman-teman. Jadi ini yang resmi dan gak ada yang punya, cuman aku, karena itu bikin sendiri, gak ngopi di mana-mana, gak ngide ngambil ide dari mana-mana, enggak, ide di otak sendiri, itu bikin sendiri logonya, gak ada yang sama, gak ada yang bisa copy paste gitu, copy paste, copyright apalah itu. Jadi gitu teman-teman, kalau mau buka bisnis tuh kita bisnis apa ya gitu, bisnis yang kita juga suka gitu, kita juga punya skill di situ gitu teman-teman. Terus tentuin logonya apa sih, arti dari nama ya, pertama sih nama ya, nama, terus bikin logo, arti nama dari itu, kenapa bisa ngambil nama itu gitu, terus kenapa logonya kayak gini, itu pasti dijelasin juga nantinya gitu. Makanya aku ganti ke yang baru ini, lebih ke keren sih menurut aku, menurut yang lain gak tahu, intinya itu yang udah paling keren, udah itu fix terakhir. Udah intinya itu kayak gitu. Terus selain logo itu pasti ke apa ya, promosi, karena aku tuh males promosi, males posting gitu, bukan males ya tepatnya, sibuk ya, ada males lah dikit. Malesnya tuh kenapa, karena ngeditnya itu loh kadang stuck di situ gitu. Tapi kalau lagi gabut tuh pasti ada aja, jadi cuman ininya pas gabut doang deh kayaknya gitu. Tapi males ngeditnya gitu loh, karena kalau udah salah tuh udah males diedit lagi, udah kekeselan, udah gak mau dilanjutin lagi gitu deh. Ini udah jadi yang terakhir kayaknya ini yang kedua, yang terakhir nanti yang warna biru ya, gitulah di ceritanya teman-teman. Jadi cerita panjang lebar deh, tapi itulah intinya teman-teman. Terus berkembang, jangan stuck di situ aja gitu, nanti bakal ketinggalan sama yang lain kalau masih di situ-situ aja, nggak ada perkembangan di hidup kamu. Harus ada perkembangan di hidup kamu. Ngapain kok di rumah aja ya, begini-gini aja, bosan. Kerjain apa aja di rumah teman-teman, mau apapun itu yang menurutnya kayak ngedit apapun, tapi ngeditnya yang bermanfaat teman-teman, kayak ngedit quotes gitu, itu juga dapat cuan kalau di sosial media. Nah ini terakhir teman-teman, bunga itu jangan stuck di situ aja teman-teman gitu ya. Itu juga kalau mau buka bisnis
jangan lagi viral nih bisnis ini gitu. Ikutan gitu, janganlah. Kalau mau itu jangan. Kalau ya misalkan itu hobi kita jalanin. Kalau misalkan gak hobi ya jangan ikut-ikutan gitu. Saran aku sih gitu. Kita bisanya jualan ini atau buka bisnis ini, ya udah. Misalkan teman-teman punya bisnis baju, jalanin baju, jangan setengah-setengah. Aku juga gitu sih, jualan baju. Waktu itu pernah jualan baju gitu, terus nggak dilanjutin karena emang daerah aku tuh apa ya kayak gitu lah, jadi nggak dilanjutin. Jadi aku tetap lanjutnya yang ini gitu. Kalau ada panggilan ya aku bantuin kayak desain atau apapun itu aku kerjain, kayak misalkan nginiin mahar atau seserahan gitu, aku ayo aja gitu. Tapi ada upah jajan gitu, aku mau. Karena kan capek juga kalau ngituin seserahan atau apa sih mahar. Nah kalau mahar masih mending beli jajanan 10.000 atau berapa gitu, ayo. Tapi kalau misalkan seserahan itu pasti udah berjam-jam bikinnya gitu. Ayo aja, intinya ada jasanya gitu teman-teman. Ya doain, aku bakal launching produk baru lagi di Gifletering Benzi. Doain ya teman-teman, aku punya punya uang lebih, aku mau launching. Doain ya teman-teman. Nah ini aku potongin kertasnya. Ini corak kayak koran, tapi sebenarnya kertas wrapping ya teman-teman, yang kayak koran tapi bukan koran, ini kertas buket gitu. Intinya kalau misalkan teman-teman lagi nggak kerja nih, sekarang lagi nggak ada kerjaan atau mungkin nggak ada lowongan, ya sering-sering sholat sunnah, juga sholat wajib ya, itu lebih utama. Kalau misalkan itu ya puasa gitulah, puasa Senin Kamis minimal mah. Kalau ada uang berapapun ya sedekahin gitulah. Jadi rezeki datang aja dari mana-mana. Di jalan kan suka ada yang sumbangan gitu kan. Nah itu teman-teman sumbangin gitu uang atau apa, kasih uang gitu yang teman-teman punya ya, minimal 2.000 ya. Kalau ngasih ya 2.000 atau jangan 2.000 yang robek. Iya tuh, jangan kayak gitu. Yang ngasih itu yang ikhlas, jangan setengah-setengah kayak gitu. Atau kasihan niat ngasih atau enggak gitu, yang jangan setengah-setengah. Atau kalau punya uang lebih ya tuh kasih 100.000 gitu. Kalau lagi nggak punya uang, cuman ada uang 2.000 ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Nanti juga dilancarin gitu kerjanya lah atau apanya gitu teman-teman. Kalau lagi nggak punya, belum ada kerjaan ya tuh berdoa, itu lebih utama berdoa. Terus juga kalau misalkan bosan di rumah atau kerjain apa kayak gitu, kerjain atau ngedit lah gitu biar dapat cuan atau apa gitulah teman-teman. Hobinya apa gitu, nggak mungkin nggak punya hobi, teman-teman punya hobi pasti
kalau misalkan hobinya masak ya tuh masak, jualan gorengan atau apa gitu teman-teman, atau apa sih, join sama temennya yang bisa bikin risol atau apa, bakso, terus teman-temannya ngejualin, yang promosiin, itu bagus, namanya itu membantu teman, saling membantu teman. Kita tuh sesama teman itu nggak boleh banding-banding sih sebenarnya, mau dia miskin, jelek atau apa gitu, jangan banding-bandingin sih, karena kita nggak tahu kondisi apa kita nanti, siapa yang bakal nemenin kita. Terus sebenarnya nggak boleh kayak gitu teman-teman, milih teman kayak fisik atau harta atau apa gitu, janganlah. Tapi harus milih-milih juga teman yang baik sama yang enggak, itu harus ya. Tapi kalau misalkan milih-milih tentang dia nggak punya atau punya, nggak boleh, itu nggak boleh teman-teman, nggak baik. Dia jelek, dia dekil, jangan, nggak boleh kayak gitu. Itu teman kita jualan misalkan, ya bantuin jualan, atau bantuin jualan itu maksudnya promosiin ya teman-teman gitu, bantuin, atau bantuin jualin produk temennya, bantuin promosiin gitu, itu bagus. Siapa tahu nanti bisnis kita juga dibantu, dipromosiin juga. Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa, intinya kita niatnya ikhlas kan ngebantuinnya, pasti nanti ada aja orang yang baik yang bantuin kita balik gitu, atau siapapun itu nanti gitu. Nah ini udah jadi teman-teman yang warna biru gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita di rumah nggak ada kerjaan, kita kerjain apa gitu, misalkan mau menguntungkan terus dapat duit jajan tepatnya, padahal kita di rumah nggak dapat duit jajan, cuman mengandalkan seseorang itu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih bagus kita tidak tergantung kepada seseorang tuh, tidak ketergantungan sama seseorang. Kita juga kan hidup, kita juga harus mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif gitu, atau ikut-ikut seminar gitu, atau ikut-ikut workshop gitu juga itu bagus, atau Zoom cara ngedit atau Zoom apa gitulah, intinya ikut aja gitu. Berarti itu mengisi waktu luang teman-teman itu bermanfaat, itu diisi dengan ilmu-ilmu atau pelajaran baru gitu ya, teman-teman. Atau pergi kemana juga yang bermanfaat, jangan jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan kalau nggak ada uang bingung juga jajannya gimana. Terus kalau di tengah-tengah bensin habis atau apa kan nggak ada yang tahu dalam kondisi itu gitu. Jadi kita sebenarnya harus punya pegangan kita juga gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada duit 10 ribu lah dari hasil keisengan kita itu, jangan keisengan kita isi dengan bantuin teman promosi, terus ada yang mau ya kita ngambil untung 2.000 atau 1.000 gitu, tergantung teman gitu. Lumayan juga sih duitnya kan, 2.000 buat iniin lagi atau buat jajan kita gitu, lumayan teman-teman. Nah itu pelajarannya teman-teman dari aku, ambil positifnya, buang negatifnya, ada gitu aja ya teman-teman. Aku juga manusia biasa
punya salah. Kalau aku salah, mohon dimaklumin, mohon dimaafkan. Nah, ini kita cepetin aja teman-teman, karena kelamaan juga ya. Ginilah cara aku wrapping super apa ya? Ya ribet. Kalau si Benji wrapping itu ya kayak ginilah ya. Menurut aku sih masih kurang ya wrapping aku juga lagi belajar juga agar lebih bagus lagi gitu. Wrapping aku sambil lihat video juga, cari inspirasi juga. Jangan bosan-bosan cari itu sih, cari apa sih, ide gitu, ide baru. Misalkan kayak kemarin aku kayak gitu, aku ngide bikin buket kelopak. Bagusnya kalau misalkan kayak gini, coba jajal cara yang bagus tuh kayak gini gitu. Gitu deh teman-teman, jangan lupa ditonton ya teman-teman sampai habis. Cara aku bikin buket tuh kayak gimana, kayak gini teman-teman ya, gitu deh ya. Sambil ditonton jangan lupa teman-teman itu dilihat lagi tombol subscribe-nya, udah di subscribe belum ya, di subscribe ya teman-teman yang baik. Nah, di subscribe, di like juga oke teman-teman, dan di komen mau bikin video apa lagi nih, tutor apa lagi nih gitu. Nanti aku bakal bikin tutorial insya Allah ya teman-teman. Jangan lupa di komen, di like, di share apapun itu ke siapapun itu, di share sebanyak-banyaknya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, atau share, terima kasih banyak. Semoga amal jariahnya mengalir terus. Amin. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Happy for watching. Nah, ini udah jadi. Kita kasih pita warna abu-abu sesuai dengan bunganya, ada abu-abu sama biru. Kita kasih hang tag. Jangan lupa kasih stiker juga menandakan bahwa itu buket buatan kamu, bisnis kamu. Nah, kita rapikan pita-pitanya, kertas yang berserakannya, gunting-guntingnya, atau cutter dan lainnya. Kita rapikan ke tempat semula.
dan kita bersihkan lantainya, kita buang sampahnya, kita satukan buket yang dari awal kita buat itu, kita satukan jadi satu ya teman-teman. Nah ini dia ada 3 buket hari ini aku bikin, dan ini dia hasilnya semua buket yang udah aku bikin. Itu buket pertama, kedua, sampai ke-7 nanti terakhir itu yang mini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum.